dalam rangka menghormati tahun baru Hijriah Muharraman. Mudah-mudahan perjumpaan kita di majelis yang baik dengan niat yang baik dalam rangka yang baik ini mendapat ridho dari Allah Ta'ala, barokah, manfaat fid dunya wal akhirah. Awal tahun Hijriah inilah momentum yang paling baik bagi kita kaum muslimin muslimat untuk mengoreksi diri, ngrayangi awake dhewe, ngrayangi awake wong diamuk ngono. Mengoreksi, meninjau kembali. Saya khawatir karena kita itu sehari-hari dalam setahun terlalu sibuk, meskipun kita sendiri kadang-kadang tidak tahu kita itu sibuk apa. Yang dari barat ke timur, yang dari timur ke barat, yang dari selatan ke utara, yang ke utara ke selatan, sibuk yang enggak jelas. Sekarang saatnya kita itu bicara dengan diri kita sendiri. Kesibukan kita selama ini itu sudah pas apa belum? Sebagai hamba Allah yang dipasrahi Tuhan menjadi khalifahnya di muka bumi ini. Kalau kita melihat kehidupan kaum muslimin sehari-hari, mungkin mata saya yang agak rabun, saya lihat kok nggak begitu berbeda dengan yang lain-lain yang tidak Islam. Podo nek pas pengajian gini ya ketok beda, do kuplukan kabeh, malah ada durung kaji bareng ketunan kaji. Tapi kalau di jalan kadang-kadang kita tidak bisa membedakan, nguyai do ngadeg kabeh. Jadi sing santri sing endi, sing ora santri sing endi gak jelas. Kabeh nguyai ngadeg ning pinggir dalan. Yang suka berkelahi juga bukan yang non Islam saja, yang Islam lebih banyak. Sing korupsi itu jenenge ae Islami banget. Sampai lihat itu sing ketangkep loh ya, nggak tahu yang nggak ketangkep. Yang ketangkep itu jenenge Islami banget. Nggak usah saya sebutkan namanya lah, itu kurang etis. Sampean cari sendiri, sampean lihat sendiri itu yang ketangkep jenenge ini. Islami itu. Jadi kita sekarang ini perlu melihat, karena penanggalan Hijriah ini ditetapkan pada zaman sahabat Umar bin Khattab kalau tidak salah. Itu pilihannya banyak, tapi yang dipilih adalah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itu sangat menandai dua kehidupan pertama, kehidupan di Mekah yang dipenuhi dengan kejahilian, dan di Madinah. Madinah itu bahasa sekarangnya modern. Madinah itu, makanya orang sering bilang Madani itu maksudnya supaya seperti Madinah, bukan supaya do madanan kan. Jadi makanya sekarang tidak ada hijrah lagi, yang ada adalah pengertian makna dari hijrah itu.
dari tempat, dari sesuatu, dari pijakan satu ke pijakan lain yang lebih baik. Lah untuk pindah hijrah dari yang tidak baik ke yang baik itu, atau dari sekarang ke nanti, atau dari hari ini ke besok, itu kita memerlukan meninjau kita ini kemarin apa, selama ini kita itu ngapain. Kalau sudah baik ngapain hijrah gitu. Kalau kita selama ini merasa sudah baik, bos rasa hijrah yang dindi sapi kok. Kecuali kalau kita merasa kurang baik, baru kita hijrah ke tempat yang lebih baik. Nah, sekarang kita lihat kita ini selama ini baik apa enggak, kan begitu. Supaya kita bisa berhijrah ke tempat yang lebih baik daripada yang kita rasakan sekarang. Sekarang ini Anda bisa melihat sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Tadi sudah saya kasihkan contoh, orang Islam hampir tidak sama dengan orang lain. Bahkan kalau kita melihat kondisi di Indonesia yang konon kabarnya ini mayoritas umat Islam, ini lebih memprihatinkan lagi. Saya ingin cocok-cocokkan dengan sampean semua ini. Kita sebagai sesama orang Islam ini, kita ini di dalam setahun misalnya, kira-kira baca Qurannya itu seberapa? Khatam ping piro? Atau jangan-jangan pertanyaannya saya terlalu muluk. Jadi tanyaannya, kita semua ini sudah baca Quran semua apa enggak? Ada yang sebagian tidak baca Quran, atau sebagian kecil tidak baca Quran, atau sebagian besar tidak membaca Quran, atau kebanyakan baca Qurannya pendak Ramadan. Ini ada jawaban iya, ini jujur sekali. Bahkan sebelum habis Ramadannya, Quran sudah dicarikan tempat untuk beristirahat dengan tenang di atas almari itu. Nanti bulan Sa'ban atau Ruwah mulai gajeki aku duwe Quran iku ning ndi untuk tadarusan pada waktu Ramadan. Itu pun bacanya itu nyaingi bis malam, ngewebutnya itu, karena pamrihnya itu satu bulan Ramadan itu bisa khatam minimal 3 kali. Padahal dulu ulama-ulama banyak yang khatamnya 50 tahun. Di samping yang sehari khatam juga ada, tapi yang banyak ada yang 50 tahun. Kita itu maunya satu bulan khatam 3 kali. Ya dengan cara itu, sistem bis malam itu. Sampai huruf-hurufnya ketelan semua. Nggak jelas, orang yang dengarkan saja nggak jelas apa yang dibaca. Saya sudah pernah mengusulkan MUI, ini ada MUI enggak ini? MUI ya, itu saya pernah usulkan, mungkin suara saya kurang keras jadi tidak didengarkan. Ini kan usumnya survei, musimnya apa namanya istilahnya, survei, penelitian, dan hebat itu. Survei sekarang itu tahu, pilkada masih belum, sudah tahu siapa yang akan menang. Itu kan hebat banget itu.
Lah mbok sekarang MUI itu timbangannya ngurusi label halal tok ae. Penggawean opo itu? Sing halal luwih akeh timbangane sing haram kok nggawe label halal iku golek penggawean ae. Jadi muni label haram kan mok sithik. Wong sing haram mok sithik. Iki haram sithik, liyane halal kabeh kok nggawe label halal. Men golek penggawean. Aku gegetan mergo usulku gak dirungokno. Saya itu usul sekian banyaknya orang Islam yang katanya mayoritas di Indonesia ini, mbok disurvei. Setiap orang Islam selalu mengatakan dan membangga-banggakan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Setiap orang Islam mengatakan pedoman hidup saya adalah Al-Quran. Ada semua di Quran itu. Soal apa saja, sampai soal apa saja. Ya Allah, soal menggandakan uang ya ada di Quran. Apalagi menggandakan istri ya, teman-teman. Tapi tidak pernah disurvei, coba diteliti ya, diteliti. Sekian banyaknya umat Islam yang mengaku berpedoman Al-Quran itu, berapa persen yang membaca Al-Quran? 20% misalnya, kita dapat angka 20%. Sekarang terusnya 20% itu berapa persen dari 20% itu yang mengerti maknanya Al-Quran? Sudah ini? Belum. Kalau sudah misalnya dapat 5%, kita tanya lagi dalam kuesionernya itu, dari 5% ini berapa persen yang mengamalkan Al-Quran? Saya yakin kalau itu dilakukan dan kita mendapatkan hasil yang valid, itu bisa untuk menyelesaikan seluruh persoalan di Indonesia ini. Keyakinan saya sangat tebal karena mayoritas umat Islam ini di Indonesia ini mayoritas umat Islam. Jadi kalau ada koruptor ya orang Islam. Nah yang akeh dhewe yo copet yo Islam. Begengge yo Islam. Nanti kalau kita sudah berhasil itu, oh 20% yang baca Quran ini hanya 20%. Makanya oh yang ngerti maknanya cuma 2%. Oh yang ngamalkan tidak ada. Ya mesti saja begini. Nanti ini semua bisa, misalnya untuk bahan yang menyusun kurikulum, silabus pendidikan dan segala macam. Ini nanti untuk bahan macam-macam ini. Ini loh. Saya pernah mengusulkan pada waktu sensus itu, mau titip itu. Katanya sudah terlambat. Ya sekarang ini mumpung nanti ada sensus lagi, ada yang mengingatkan ya. Ini penting sekali. Nah, enggak orang Islam ini mau ikut-ikutan tok. Orang sing ketok gagah dieloni. Ketok serbane gudi melok. Ketok jenggote sak dada melok. Kayak itu. Elok-elokan itu berarti dia enggak punya pedoman. Quran sendiri tidak ditafsirkan secara massal, yang dimasalkan adalah terjemahan. Saya paling tidak cocok dengan Quran diterjemahkan itu. Pak PLT Kak Kanwil catat ini, beritahukan sama menterinya nanti. Sudah ada tapi saya tidak cocok, tetap tidak cocok. Kenapa? Quran tidak bisa diterjemahkan, terutama dalam bahasa Indonesia. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Jawa masih mengkek-mengkek bahasa Jawa. Tapi kalau bahasanya bisa, bahasa itu nggak bisa. Di dalam bahasa Arab itu antara koma zaidun
Zaid berdiri dengan Zaidun qoma sudah berbeda. Dengan inna Zaidan qaimun sudah beda. Dengan inna Zaidun qoma sudah beda. Yaqumu Zaidun sudah beda. Kana Zaidun qaiman sudah beda. Kalau itu orang Indonesia yang terjemahkan, semuanya Zaidun berdiri. Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Zaidun koma, Zaid berdiri. Koma Zaidun, Zaid berdiri. Inna Zaidan qaimun, Zaid berdiri. Di Quran itu padahal ada yang tanpa inna dalam satu tarikan napas, ada yang tidak pakai inna, ada kemudian pakai inna, ada kemudian ditambahi lam taukid. Wa inna ilaikum lamursalun. Masih ada lagi Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Itu beda semua. Di terjemahan sama semua. Kami diutus kepada kalian, stok titik. Tidak bisa. Nah sekarang ini orang baca Quran terus fadribul a'naq. Wah ini sikat ke lehernya orang kafir. Ini Qurannya bunyi begini tanpa ada keterangan-keterangan. Ini ayat ini turun sebab apa, konteksnya apa. Jadi rancu. Ayat perang tidak ditafsirkan oleh mufassir awalnya yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mubayyinnya pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi oleh akalnya sendiri gara-gara dia ngerti terjemahan yang letterlek itu. Saya tahu letterlek karena saya baca itu. Tim yang menerjemahkan Quran Kementerian Agama itu sangat hati-hati, saking hati-hatinya jadi harfiatan, tidak berani lebih daripada kata-kata, sehingga karena bangun kata Arab itu lain dengan bangun kata Indonesia, jadi orang Indonesia nggak mudeng, apalagi wong Arab. Ini perlu ada penelitian itu. Betulnya di sekolah-sekolah guru-guru agama, ini juga Pak LPLT yang bisa ngerti itu. Guru-guru agama itu yang diulang ning di sekolahan-sekolahan itu apa sih? Yang saya tahu itu dari anak-anak saya itu, dari pertanyaan-pertanyaannya itu, berapa syaratnya wudhu bangsana gitu, berapa rukunnya sholat, kalau jumlahnya sebenarnya ya lulus. Bocah sholat apa ora ndak urusan, pokoknya ngerti rukunnya sholat itu piro. Bocah wudhu wudhu cek ora urusan, pokoknya ini ngerti persis jumlahnya syaratnya wudhu semene. Ya, kita lihat semua dari Al-Quran ini kita bisa untuk tadi itu ngerayangi awake dhewe. Kita bisa dikembalikan kepada konsep awal. Sebab kita ini sekarang rancu. Sekarang coba bagaimana kita memandang Allah. Selama ini Allah kita pandang sebagai apa? Bu, cuma mantuk airnya apa? Sebagai apa? Kalau kita sholat selalu mengatakan Allahu Akbar, apa yang ada di benak kita ketika kita mengatakan Allahu Akbar? Kenapa ketika kita membaca Allahu Akbar kok kadang-kadang masih ada yang cengengesan barang itu? Padahal dulu banyak itu wali-wali yang Allahu Akbar terus semaput itu banyak sekali. Karena tahu besarnya Allah Ta'ala.
Nah kita kan nggak tahu besarnya Gusti Allah mengatakan akbar. Gusti Allah itu maha besar. Gusti Allah itu maha agung. Saya pernah ngeledek kalau di sini Masjid Agung, di Surabaya itu Masjid Akbar. Namanya Masjid Akbar. Di Surabaya saya ledek ini kok namanya Masjid Akbar kok nyaingi Gusti Allah. Gusti Allah, Allahu Akbar iki Masjid Akbar. Ngerti apa ora jane gedene Gusti Allah kok padakno masjid to. Kadang-kadang dipadakno karo pengajian wonge 2000 pengajian akbar. Sampai lihat YouTube. Nah ini anak-anak orang-orang kuto lihat YouTube. Lihat, sampai buka dengan apa namanya? Tulis saja situ. Besarnya bumi. Ya udah gitu. Nanti Anda akan melihat